Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ragib Villa dari Teknik Informatika Rombel TI 1. Di sini saya ingin menjelaskan strategi pembelajaran efektif di masa COVID-19. Sebelum memasuki pembahasan strategi pembelajaran efektif, saya di sini ingin memperkenalkan virus COVID-19 atau dikenal sebagai virus COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang dapat memicu apa yang disebut dokter sebagai infeksi saluran pernafasan. Bersentuhan. Sama seperti kebanyakan virus lainnya, COVID-19 pun bisa menyebar dengan cara yang sama, terutama melalui kontak orang ke orang. Setelah kita mengetahui apa itu virus COVID-19 dan bagaimana cara penyebarannya, maka kita perlu lakukan pencegahan. 1. Masker. Selalu gunakan masker jika ingin kemana-mana, karena akan membantu melindungi hidung Anda yang merupakan salah satu jalur masuknya virus. 2. Hand sanitizer. Apabila setelah bersentuhan dengan sesuatu, selalu gunakan hand sanitizer untuk menetralisirkan virus atau bakteri. 3. Social distance, yaitu menjaga jarak antara dua orang, minimum jaraknya ialah 1 meter. Dan untuk mencegah penyebaran virus, seperti membatalkan pertemuan dengan banyak orang, bekerja di rumah, beralih dari sekolah tatap muka ke pembelajaran jarak jauh. Mari kita ketahui apa saja sih strategi pembelajaran efektif di masa COVID-19 ini. 1. Study room. Apa itu study room? Study room ialah menyiapkan ruangan khusus untuk belajar online yang suasana ruangan di rumah itu tenang dan senyaman mungkin untuk pembelajaran online. 2. Schedule. Apa itu schedule? Yaitu buat jadwal belajar online yang konsisten, di mana manajemen waktu kalian akan sangat dibutuhkan. Pilihlah waktu belajar yang bisa kalian ikuti tanpa mengganggu aktivitas kalian yang lain. 3. Internet. Pastikan internet kalian stabil selama belajar online. Sebelum belajar online dimulai, kalian wajib pastikan koneksi internet kalian baik-baik saja. Dengan begitu, jadi lebih fokus saat belajar online. 4. Snack. Siapkan minum dan makanan ringan jika diperlukan, seperti air mineral dan makanan-makanan kecil untuk menemani belajar online Anda. Menyiapkan makanan dan minuman agar kamu tetap fokus dan tidak bolak-balik di saat tiba-tiba kehausan atau kelaparan. 5. Evaluasi. Setelah selesai belajar online, buat ringkasan evaluasi belajar. Hal ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang kalian dapat, skill baru apa yang sudah bisa dipraktekkan. Jika tahap evaluasi sudah dilakukan, jadikan itu sebagai catatan. Berikut video menurut Pak Agus Ruswandi, tips cara belajar yang efektif di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun berjumpa lagi dengan saya Agus Ruswandi. Kali ini masih pada kegiatan MPLS daring di SMA Negeri 1 Gedung Tataan pada hari kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara belajar yang efektif, terutama di masa COVID-19 seperti sekarang ini. Berikut profil lengkap saya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan supaya channel ini bisa terus berkembang untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Nantikan nanti ada giveaway berupa buku panduan akademik yang akan saya bagikan ketika masa pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, kepada siswa yang beruntung tentunya. Baik, mari kita mulai materi kita mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ada dua macam
model pembelajaran yang bisa kita ambil atau kita pakai. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan moda daring, yaitu tanpa bertatap muka, bisa melalui handphone atau melalui internet dan sebagainya. Kemudian dengan pembelajaran tatap muka terbatas, akan kita bahas selanjutnya di slide berikutnya. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai pembelajaran di masa COVID-19 ini. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dalam jaringan. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan dengan menggunakan akses internet untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama yaitu kelas maya atau kelas digital. Kita bisa menggunakan berbagai macam platform atau portal. Beberapa diantaranya seperti Google Classroom, kemudian ada WA Group, kemudian ada Edmodo, kemudian ada Schoology. Yang berikutnya yaitu tatap muka dengan menggunakan meeting room digital. Kita bisa bertatap wajah secara digital, secara live dengan menggunakan beberapa platform seperti Zoom Meeting atau Webex. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan memperhatikan video-video pembelajaran yang ada di YouTube atau di video-video lainnya. Yang berikutnya yaitu mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti yang disebutkan bahwa tatap muka ini tidak penuh seperti yang kita lakukan seperti di waktu-waktu sekolah sebelumnya, tetapi tatap muka yang dilakukan secara terbatas. Tetapi hal ini belum bisa kita lakukan di SMA Negeri 1 Gunung Tataan karena masih menunggu proses izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dan kemudian jika sewaktu-waktu ada perubahan di 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, maka ada beberapa protokol yang harus kita lengkapi dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini. Salah satu diantaranya yaitu satu kelas tidak lebih diisi dari 20 orang siswa. Kemudian pembelajaran paling lama dilakukan selama 3,5 jam. Dan yang terpenting, kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap gunakan masker, sediakan hand sanitizer, dan cuci tangan sesering mungkin. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai cara belajar yang efektif versi saya tentunya, supaya kalian bisa belajar dengan baik di SMA Negeri 1 Gunung Tataan. Ada 5 di sana. Yang pertama yaitu gunakan kuota HP-mu atau internetmu dengan bijak. Ya, apa yang kalian lakukan dengan kuota HP-mu? Coba, jujur. Nonton drama Korea? Main Mobile Legends? Main game PUBG? Atau main game Free Fire? Ya, di masa COVID-19 seperti ini, penggunaan handphone atau komputer atau PC dengan menggunakan akses internet sangat urgent dilakukan, sehingga kamu perlu menghemat kuota internetmu supaya kamu bisa mengikuti pelajaran. Jangan sampai kamu boros menggunakan kuota internetmu untuk digunakan seperti nonton Korea atau bermain game, kemudian ketika gurumu mengajak untuk belajar secara digital, kamu mau menggunakan alasan bahwa tidak punya kuota. Ketika bermain game ada kuota, ketika nonton drakor ada kuota, tetapi saat belajar tidak ada kuota. Ini sangat penting. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita tidak bisa menghindari pembelajaran model seperti ini, karena memang suasananya kita tidak bisa bertatap muka, sehingga hal yang satu-satunya bisa kita lakukan adalah melakukan pembelajaran dengan dalam jaringan. Dan bagi para orang tua, mau tidak mau kita juga harus mempersiapkan kuota internet yang lebih buat anak-anak kita. Kami pun para guru juga memberikan persediaan kuota yang lebih di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Baik, sekarang tips yang kedua cara belajar yang efektif, yaitu metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Kalian mungkin pernah menonton film Upin dan Ipin. Pernah ingat Kak Ros mengajari Upin dan Ipin untuk mengingat nama dari warna pelangi. Kak Ros memberikan analogi seperti ini. Mari jual kacang hijau bersama Upin dan Ipin. Merah, jingga, kuning, hijau, biru,
ungu, dan indigo. Seperti itu. Kalian juga bisa buat seperti itu untuk mengingat hal-hal yang akan kalian pelajari. Tips yang ketiga, cara belajar yang efektif yaitu mengerti, bukan menghafal, dengan cara mencoba tentunya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Jika kalian belajar terutama mengenai pelajaran sains, kalian tidak mungkin dihafal seluruhnya. Kalian perlu mencoba. Contohnya pelajaran saya, matematika. Matematika tidak bisa dihafal saja, tetapi kalian harus mencoba. Ada pepatah mengatakan, Allah bisa karena biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah takut untuk mencoba. Baik, tips yang keempat, cara belajar yang efektif terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini yaitu belajar memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Jika kamu mungkin terbatas dalam kepemilikan kuota, maka kamu harus bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang tersedia. Mungkin kamu bisa bergabung dengan teman-temanmu atau bisa sekolah, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini tetap harus dilakukan tanpa alasan apapun, sehingga kalian masih bisa untuk belajar dan terus belajar. Tips yang kelima, cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yaitu belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi, terutama kita jika memiliki keterbatasan mengenai kuota, sedangkan pembelajaran daring tetap harus dilakukan, kita bisa belajar dengan siapa saja, bisa bergabung dengan teman kita, dengan tetangga kita, kemudian kapan saja. Kamu bisa belajar pagi hari, atau siang hari, atau di sore hari. Kemudian, di mana saja. Jadi pada intinya, kamu harus bisa mengikuti semua instruksi atau arahan dari gurumu, dan jangan sampai ketinggalan, dan jangan terlalu banyak membuat alasan. Karena pembelajaran itu bisa dilakukan dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Baik, itu saja 5 tips cara belajar yang efektif dari saya untuk mempersiapkan diri kita menerima pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi video pemaparan dari saya, Sultan Ragif Villa. Sekian dan terima kasih banyak.